Ibu, itu kan bajuku. Kenapa ibu membawa pakaian bau pasar yang amis seperti itu ke dalam rumah kita? Tutup mulutmu, beraninya kamu membawa kain rombeng dari pasar ke rumah ini. Mertuanya, Risma, menggunting gaun-gaun kesayangan menantunya, Ayu, hingga menjadi serpihan kain lalu melemparkannya ke wajah Ayu. Suaminya yang ia percayai, Bagas, hanya menonton dengan senyum dingin. Ai, mama itu sedang berusaha mendidikmu jadi orang. Jangan cengeng dan turuti saja perintahnya. Hari itu Ayu sadar, tempat yang ia masuki bukanlah surga, melainkan neraka yang dirancang dengan sangat rapi. Wanita yang diusir tanpa alas kaki itu kini kembali berdiri di hadapan mereka setelah 5 tahun. Jeritan yang menggema di rumah duka dan hubungan kekuasaan yang terbalik, akhir seperti apa yang menantinya. Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan suka. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda dimanapun berada. Mari kita mulai cerita hari ini. Di sebuah rooftop bar termewah di kawasan SCBD Jakarta, pemandangan malam kota yang gemerlap terhampar di bawah kaki. Ribuan mawar merah dan lilin putih menghiasi seluruh ruangan yang luas. Bagas berlutut, dengan tangan gemetar ia menyodorkan kotak beludru berisi cincin berlian kepada Ayu. Ayu, maukah kau menikah denganku? Sampai akhir hayatku, aku hanya akan menyayangi dan mencintaimu seorang. Ini janjiku. Suara Bagas bergetar penuh kesungguhan. Ayu menatap Bagas dengan mata terkejut sambil menutup mulutnya dengan tangan. Namun, Bagas tidak melewatkan keanggunan dan pesona yang terpancar dari setiap gerakan Ayu. Meskipun keluarganya miskin, Ayu memiliki aura bangsawan yang entah dari mana asalnya, dan Bagas semakin hari semakin jatuh cinta padanya. Mas Bagas, apa-apaan ini? Kenapa di tempat semahal ini? Kaget ya? Aku hanya ingin menunjukkan betapa dalamnya cintaku padamu. Ayu, maukah kau berjanji untuk hidup bersamaku selamanya? Bagas menggenggam tangan Ayu yang sedikit kasar dengan kedua tangannya yang hangat. Tangan Ayu memang kapalan dan penuh bekas luka karena membantu orang tuanya di pasar. Namun bentuk jemarinya yang panjang dan lentik tak pelak lagi seperti milik seorang putri bangsawan. Ayu, aku justru lebih menyukai tanganmu yang seperti ini. Setiap kapalan di tanganmu ini yang berjuang demi keluarga, bagiku lebih berharga dan indah dari permata manapun, sungguh. Tapi mas, keluarga kita jauh lebih miskin dari yang mas bayangkan. Orang tuaku setiap hari berdagang di pasar, kuku mereka selalu kotor karena tanah. Apa pantas wanita sepertiku mendapatkan pria sepertimu? Ayu menundukkan kepalanya dalam-dalam, matanya berkaca-kaca seolah air mata akan tumpah kapan saja. Di bawah cahaya lilin, kulit Ayu yang putih bersih dan garis wajahnya yang rapi bersinar bak porselen membuat Bagas semakin yakin dalam hatinya. Wanita ini bukan wanita biasa. Dia adalah harta karun tersembunyi. Ayu, jangan pernah berkata seperti itu lagi. Apa salahnya menjadi miskin? Kenapa harus malu jika hidup jujur dan tidak merugikan orang lain? Justru aku jatuh cinta pada sifatmu yang baik dan pekerja keras itu. Bagas mengangkat dagu Ayu dengan lembut menatap matanya dengan tatapan membara. Leher Ayu yang jenjang dan ramping yang terlihat saat ia mengangkat kepala tampak begitu anggun seperti seekor angsa membuat jantung Bagas berdebar kencang. Aku ingin menjagamu dan memuliakanmu seperti seorang ratu. Aku ingin melindungi wanita berhati murni sepertimu di sisiku selamanya, rasanya hatiku mau meledak. Benarkah mas? Nanti mas tidak akan menghinaku karena keluargaku miskin kan? Mas akan mencintaiku selamanya kan? Tentu saja. Tatap mataku. Pernahkah aku berbohong padamu? Bahkan jika langit runtuh, aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Bagas mengambil cincin dari kotaknya dan dengan hati-hati memasangkannya di jari manis Ayu. Berlian besar itu berkilauan memantulkan cahaya lilin. Di jari Ayu yang lentik, cincin itu tampak pas seolah telah menemukan pemiliknya. Terima kasih mas, aku merasa seperti sedang bermimpi. Akulah wanita paling bahagia di dunia. Seminggu kemudian, Bagas mengunjungi lapak orang tua Ayu di sebuah pasar tradisional. Lorong sempit itu dipenuhi bau amis ikan dan sayuran. Ayah Ayu sedang membersihkan ikan, sementara ibunya menyiangi sayuran.
Namun dari wajah keduanya terpancar wibawa yang sama seperti Ayu. Tiba-tiba Bagas berlutut di hadapan mereka. Bapak Ibu, restuilah saya yang penuh kekurangan ini untuk menikahi Ayu. Saya tidak bisa hidup sehari pun tanpanya. Orang tua Ayu terkejut dan segera mencoba membangunkan Bagas. Aduh, nak, jangan begini di tengah pasar. Nanti bajumu kotor, ayo bangun, kata ayah Ayu dengan panik. Meskipun hanya mengenakan celemek usang, suaranya terdengar berwibawa. Tidak Pak, saya tidak akan bangun sebelum Bapak dan Ibu merestui. Saya sangat mencintai Ayu. Setelah menikah, saya akan memastikan Bapak dan Ibu tidak perlu lagi bersusah payah di pasar, dan saya akan memberikan uang bulanan yang cukup setiap bulan. Saya janji, Bagas berjanji dengan wajah serius. Saya akan membuat Ayu hidup seperti seorang putri, tidak akan pernah saya biarkan tangannya menyentuh air cucian. Dia tidak akan pernah menderita. Percayalah pada saya. Ibu Ayu menyeka air matanya. Putri kami, Ayu, anak yang sangat baik, kami membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tolong jangan sakiti dia, jaga dia baik-baik, kami titipkan dia padamu. Ibu tenang saja. Bagi saya, Ayu lebih berharga dari emas dan permata. Saya akan menjaganya seperti harta yang paling berharga. Jadi jangan khawatir. Dalam hati, Bagas mencibir, dasar orang miskin gila uang, namun di luar ia menundukkan kepala seolah terharu. Dalam perjalanan pulang setelah bertemu orang tua Ayu, senyum ramah di wajah Bagas lenyap digantikan oleh aura dingin. Begitu keluar dari lorong pasar yang amis, Bagas segera menggenggam erat tangan Ayu dan mulai berbicara. Ayu, setelah bertemu orang tuamu hari ini, hatiku rasanya sakit sekali. Memikirkan mereka yang telah bekerja keras seumur hidup di tempat sempit dan bau itu, sebagai anak, hatiku ikut hancur. Mas, terima kasih sudah memikirkan mereka. Bagas menatap mata Ayu dalam-dalam, menyembunyikan niat busuknya di balik topeng kepedulian palsu. Tapi, Ayu, pikiranku sedikit berbeda. Apakah menunjukkan kehidupan kita yang mapan dan sukses? Setelah menikah itu benar-benar sebuah bakti. Justru kebahagiaan kita bisa menjadi beban dan luka bagi orang tua dan kakakmu yang hidup susah. Benar kan? Maksud Mas, bagaimana? Coba bayangkan, orang tuamu hidup pas-pasan di pasar, sementara kita memakai baju bagus dan makan enak di restoran mahal. Kalau kita sering menghubungi dan mengunjungi mereka, betapa sengsaranya hati mereka. Mereka akan merasa rendah diri, kita hidup seperti ini, sementara anak-anak kita hidup enak. Itu adalah tindakan durhaka yang besar sebagai anak. Bagas merangkul bahu Ayu dan membujuknya dengan ekspresi yang lebih sungguh-sungguh. Jadi, Ayu, untuk sementara waktu, mari kita kurangi kontak dan jaga jarak dengan orang tua dan kakakmu. Itulah cara terbaik untuk menjaga harga diri mereka. Jika kita diam dan tidak menghubungi mereka, hati mereka pun akan lebih tenang. Kamu mengerti maksudku kan? Tapi tidak menghubungi keluarga sama sekali. Mereka kan orang tuaku. Ini semua demi kebaikanmu dan orang tuamu. Apa kamu pikir aku akan mengatakan ini tanpa alasan? Apa kamu tidak mengerti ketulusanku? Percayalah padaku, tutup matamu dan pikirkan kita berdua saja. Nanti saat kita sudah jauh lebih sukses, kita bisa menemui mereka dengan bangga. Itulah bakti yang sesungguhnya. Ayu sempat ragu, namun bujukan Bagas yang gigih, yang seolah-olah hanya memikirkan orang tuanya, akhirnya membuatnya mengangguk. Dalam hati, Bagas bersorak, akhirnya lepas juga dari keluarga bau amis itu, namun di luar ia menenangkan Ayu dengan senyum licik. Nah, begitu. Ayuku memang pengertian, percaya dan ikuti saja aku. Aku sudah berjanji akan membuatmu hidup seperti putri. Kan? Bagas berbisik sambil merangkul bahu Ayu, merasakan kembali betapa anggunnya lekuk bahu itu. Dan Ayu, setelah kita menikah, kita harus tinggal bersama ibuku. Beliau sudah sangat menderita membesarkanku, sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti. Kamu mengerti kan? Ayu ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk. Baik Mas, jika itu keinginan Mas, aku akan menganggap ibu mertuaku seperti ibuku sendiri dan merawatnya dengan baik.
Sehari sebelum pernikahan, Bagas membawa sebuah kotak hadiah istimewa. Ayu, cepat buka. Ini pesanan khusus dariku untukmu. Di dalam kotak itu ada sepasang sepatu kulit putih dengan nama Ayu terukir di atasnya. Sepatu mewah yang dibuat khusus sesuai ukuran kaki Ayu, ya ampun cantiknya sepatu ini. Ada namaku juga. Ayu sangat senang dan langsung mencobanya. Mengenakan sepatu yang pas di kakinya, postur Ayu tampak semakin gagah. Dengan sepatu ini, kau akan berjalan di jalan penuh bunga bersamaku selamanya, penuh tawa. Kita sudah berjanji ya. Bagas berkata sambil menggenggam tangan Ayu. Ayu tersenyum cerah mempercayai kata-katanya. Iya, Mas, memakai sepatu ini. Rasanya aku bisa pergi ke ujung dunia dengan bahagia bersamamu. Pada hari pernikahan, Ayu mengenakan gaun pengantin yang indah dan bergandengan tangan dengan Bagas. Orang tuanya melepas kepergiannya dengan air mata. Ayu, hiduplah rukun dan bahagia. Ingat, bagi ayah dan ibu, kau adalah putri yang paling berharga di dunia. Iya bu, jangan khawatir. Mas Bagas sudah berjanji akan sangat menyayangiku. Ibu juga jaga kesehatan ya. Ayu menyeka air mata orang tuanya. Penampilan Ayu dalam gaun pengantin membuat semua tamu terpesona. Aura bangsawan sejati terpancar dari seluruh tubuhnya. Setibanya di rumah baru mereka, Ayu terkejut. Di lantai ruang tamu, semua isi kopernya tumpah berantakan. Risma, sang ibu mertua, berdiri di sana dengan tangan bersedekap dan wajah dingin. Ibu, apa yang terjadi? Kenapa semua barangku berserakan di lantai? Tanya Ayu bingung. Aku ingin memeriksanya sendiri. Dari mana kau pungut kain-kain rombeng yang bahkan belum kering ini? Barang seperti ini tidak boleh melewati ambang pintu rumahku. Harus dibuang semua. Kata Risma dengan suara dingin. Ibu sudahlah, Ayu kan baru datang. Jangan begitu. Bagas mencoba menengahi dengan tawa canggung, namun sorot matanya sama dinginnya dengan ibunya. Jelas itu bukan pembelaan yang tulus. Nak, kamu itu terlalu lembek. Mendidik menantu itu harus keras sejak hari pertama, biar nanti dia tidak berani macam-macam. Risma menatap Ayu dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan tajam. Mereka berbulan madu di Bali. Dengan latar belakang laut yang indah, Bagas dan Ayu menghabiskan waktu yang manis. Foto-foto Ayu yang mengenakan cincin berliannya tampak sangat cantik. Mas, aku bahagia sekali. Rasanya tidak ada lagi yang kuinginkan di dunia ini. Seperti mimpi. Aku juga, Ayu. Mari kita hidup bahagia seperti ini sampai rambut kita memutih. Namun, begitu mereka kembali dari bulan madu, suasananya berubah. Risma menatap tajam cincin berlian yang dikenakan Ayu. Wah, berliannya besar sekali. Berapa harganya itu? Sampai silau aku melihatnya. Risma tiba-tiba menyambar pergelangan tangan Ayu dan menatap cincin itu lekat-lekat. Ibu, ini hadiah pernikahan dari Mas Bagas. Hah, mertua tidak punya satu pun cincin emas di jarinya. Sementara menantunya pamer perhiasan berkilauan seperti ini. Apa menurutmu itu pantas dengan tradisi keluarga kita? Suara Risma penuh dengan kecemburuan dan iri hati. Seumur hidupnya, ia sendiri belum pernah memakai cincin semahal itu. Bagas, yang memperhatikan raut wajah ibunya, mulai merasa tidak nyaman. Selama makan malam, Risma tidak menyentuh makanannya dan hanya menatap tajam cincin Ayu. Mas, sepertinya ibu menatapku aneh sejak tadi. Apa karena cincin ini beliau jadi marah? Ayu berbisik pada Bagas. Mungkin mama hanya lelah. Jangan dipikirkan, makan saja. Namun, Bagas sendiri tidak tenang karena harus menjaga perasaan ibunya. Malam itu di kamar tidur, Bagas mendekati Ayu. Ayu bisa lepas cincinnya sebentar? Loh, kenapa mas? Tiba-tiba minta cincin. Ayu terkejut dan menggenggam erat cincinnya. Sebenarnya, sepertinya mama sedikit tersinggung. Katanya tidak baik kalau menantu memakai perhiasan terlalu mahal di hadapan orang tua. Itu juga tidak sesuai dengan tradisi keluarga. Bagas berpura-pura merasa bersalah. Tapi mas, ini kan janji seumur hidup mas padaku. Mas tahu sendiri betapa bahagianya aku melihat cincin ini selama bulan madu. Aku tahu. Tapi mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa membuat mama terus-terusan sakit hati. Kita harus menenangkan perasaannya dulu. Bagas menepuk-nepuk bahu Ayu untuk menenangkannya. Lalu bagaimana? Apa aku simpan aja di laci?
Jangan, lebih baik titipkan saja di brankas mama, karena berharga, beliau pasti akan menyimpannya dengan baik. Nanti di hari-hari istimewa seperti ulang tahun pernikahan kita atau ulang tahunku, kita bisa keluarkan dan pakai. Ya, ayo, kamu percaya padaku kan? Bagas berbisik semanis madu. Benar ya? Di hari istimewa aku boleh memakainya, kan? Tentu saja. Kapan aku pernah berbohong padamu? Ini semua demi kebaikanmu juga, agar suasana rumah tidak ribut. Ayu dengan berat hati melepas cincin dari jarinya. Jari yang kini kosong terasa dingin dan aneh, membuat suasana hatinya ikut muram. Terima kasih Ayu, istriku memang yang terbaik. Terima kasih atas pengertianmu. Bagas menyambar cincin itu dan segera berlari ke kamar ibunya. Ibu, Ayu bilang lebih baik cincin ini ibu yang simpan. Ini bu. Nah, begitu seharusnya. Baru sekarang menantuku bersikap benar. Akan kusimpan baik-baik. Risma tersenyum lebar hingga ke telinga sambil memasukkan cincin itu jauh ke dalam brankasnya. Oh ya Ayu, mulai sekarang rekening kita juga kita satukan saja. Kita baru bisa disebut suami istri sejati kalau keuangan dikelola bersama kan? Ya, termasuk rekening gajiku juga. Kalau saling mencintai, tidak ada milikku atau milikmu. KTP dan stempelmu juga biar aku simpan di satu tempat biar aman. Itu juga lebih praktis untukmu. Bagas mengulurkan tangannya di depan Ayu seolah itu adalah hal yang wajar. Tapi mas, bagaimana kalau tiba-tiba aku butuh uang mendadak? Kan ada aku. Kalau butuh tinggal bilang saja nanti aku berikan. Untuk apa ada dana darurat di antara suami istri, kita harus hidup saling terbuka. Atas bujukan Bagas yang tak henti-hentinya, Ayu akhirnya menyerahkan KTP, stempel, dan buku tabungannya. Begitu Bagas berangkat kerja, Risma langsung menyerbu kamar Ayu seolah sudah menunggu. Tanpa basa-basi, ia membuka lemari dan menarik keluar semua pakaian yang Ayu bawa dari rumahnya. Astaga, untuk apa kamu menyimpan baju-baju kumal seperti ini? Cepat singkirkan dari hadapanku. Risma mengambil sebuah gunting besar dan mulai motong-motong pakaian Ayu. Ibu, tolong jangan. Itu baju-baju kesayanganku. Ayu menangis memohon, tapi tangan Risma tidak berhenti. Diam. Beraninya kamu membawa pakaian bau pasar ke rumah ini. Apa kata orang nanti kalau menantuku berkeliaran memakai baju seperti ini? Aku bisa malu. Wajah Risma penuh dengan penghinaan terhadap Ayu dan keluarganya. Ibu, itu benar-benar baju yang sangat aku sayangi. Sayang apanya? Sekarang kamu adalah bagian dari keluarga ini. Kamu harus memakai pakaian yang sesuai dengan martabat keluarga ini. Jangan pamer barang-barang seperti itu. Meskipun berkata demikian, Risma tidak pernah membelikan Ayu sehelai baju baru pun. Saat Bagas pulang malam harinya, Ayu menunjukkan pakaiannya yang telah hancur dan mengadukan perlakuan mertuanya. Mas, lihat ini. Ibu menggunting semua bajuku sampai hancur. Aku tidak punya baju lagi. Sudahlah Ayu. Mama tidak mungkin melakukannya tanpa alasan. Beliau hanya ingin mendidikmu menjadi menantu yang berkelas. Cobalah mengerti niat baiknya. Bagas menepuk-nepuk bahu Ayu. Namun suaranya sama sekali tidak menunjukkan simpati. Tapi ini keterlaluan mas. Apa salahku sampai diperlakukan seperti ini? Kenapa kamu terus menyalahkan mama? Jangan buat hatinya sedih. Baju kan nanti bisa dibeli lagi. Sikap tegas Bagas membuat Ayu tak bisa berkata-kata lagi. Namun setelah itu pun Bagas tidak pernah membelikannya baju baru. Saat itulah Ayu merasa seperti dipukul dari belakang. Ia sadar, kehidupan pernikahan bahagia yang diimpikannya ternyata adalah sebuah penjara dingin yang terkunci rapat. Tapi dengan uang dan KTP yang sudah dirampas, ia bahkan tidak punya jalan untuk melarikan diri. 2 bulan setelah menikah, Ayu mual-mual dan muntah di kamar mandi. Wajahnya pucat pasi saat ia bersandar di toilet. Ibu, badanku rasanya aneh. Aku terus muntah dan pusing. Ayu berkata pada Risma dengan suara lemah, apa? Jangan-jangan kamu hamil? Risma menatap Ayu dengan wajah dingin. Sepertinya begitu. Aku harus ke dokter. Dokter apanya? Jangan manja. Wanita zaman dulu melahirkan 12 anak sambil tetap bekerja di sawah. Risma mendengus. Sore itu, Ayu pingsan di lantai ruang tamu karena mual yang hebat. Menemukan Ayu tergeletak tak sadarkan diri,
Risma bukannya panik malah menggerutu. Lihat ini, benar-benar drama. Risma mengambil sumber air dingin dari dapur dan menyiramkannya ke wajah Ayu. Ayu tersadar dalam keadaan basah kuyup. Apa yang kamu lakukan? Main sandiwara di lantai? Ibu, aku benar-benar sakit. Tolong bawa ke rumah sakit. Memangnya biaya rumah sakit gratis? Pendapatan Bagas saja pas-pasan, jangan buang-buang uang. Risma bahkan tidak membantu Ayu berdiri dan kembali ke dapur. Sementara itu, Bagas sedang minum-minum di sebuah bar hotel bersama juniornya di kantor, Cika. Cika adalah karyawati baru yang cantik dan muda. Kak Bagas, apa tidak apa-apa begini? Kakak kan sudah punya istri. Cika berkata manja sambil bergelayut di lengan Bagas. Istri? Dia hanya wanita yang tinggal serumah. Sebenarnya aku menikah karena terpaksa. Bagas berbohong sambil merangkul bahu Cika. Tapi katanya dia sedang hamil. Itu juga belum pasti. Bisa saja dia hanya cari perhatian. Dengan uang yang diambil dari rekening gaji Ayu, Bagas membelikan Cika sebuah kalung mahal. Memasuki bulan ke-7 kehamilan, perut Ayu semakin membesar. Namun, siksaan Risma semakin menjadi-jadi. Jangan mentang-mentang perutmu besar lalu jadi malas. Siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah? Risma menyuruh Ayu mengangkat sekeranjang cucian yang berat. Ibu, ini berat sekali. Perut besar jadi alasan tidak bisa angkat barang berat? Dulu kami waktu hamil juga tetap kerja di sawah. Ayu terhuyung-huyung saat mengangkat keranjang cucian dan hampir terjatuh. Hati-hati, kalau terjadi apa-apa dengan bayinya bagaimana? Bagas berpura-pura khawatir, tapi itu tidak tulus. Malam saat kontraksi dimulai, Ayu mengerang kesakitan. Sakit sekali. Ayu memegangi perutnya sambil merintih. Ibu, kita harus ke rumah sakit. Malam-malam begini mau ke rumah sakit? Tunggu sampai besok pagi, kata Risma dingin. Tidak bisa bu, harus sekarang. Ayu memohon pada Bagas, tapi Bagas tertidur pulas di sofa karena mabuk. Berisik, jangan ganggu orang tidur. Akhirnya, Ayu pergi ke rumah sakit sendirian dengan taksi. Untungnya, ia berhasil melahirkan seorang putra dengan selamat. Sepulangnya dari rumah sakit, yang menantinya adalah sebuah kamar yang dingin. Risma sama sekali tidak peduli dengan perawatan pasca melahirkan Ayu. Makan urus sendiri, aku bukan pembantumu. Ibu, perawatan pasca melahirkan itu penting. Wanita zaman sekarang lemah sekali. Dulu, habis melahirkan kami langsung kerja. Ayu harus merawat bayinya yang baru lahir sambil mengerjakan semua pekerjaan rumah. Setelah kelahiran putranya, Bagas tetap melanjutkan hubungannya dengan Cika. Cika, aku punya anak laki-laki. Bagas berkata dengan bangga, selamat ya. Jadi kapan kakak akan menceraikannya? Belum saatnya, tunggu sebentar lagi. Bagas menggenggam tangan Cika. Beberapa hari kemudian, orang tua Ayu datang untuk menjenguk putri dan cucu mereka. Mereka membawa ikan segar dan rumput laut dari pasar. Putri, kami harus makan makanan bergizi. Ibu Ayu tiba di pos satpam apartemen dengan membawa bungkusan besar. Namun, Risma sudah lebih dulu memberi perintah kepada satpam. Jangan biarkan orang yang bau pasar naik ke atas. Maaf, Bapak dan Ibu tidak bisa naik, kata satpam dengan wajah kaku. Kami orang tua Ayu, kami datang untuk menengok cucu. Kenapa tidak boleh naik? Ada perintah dari atas. Risma sendiri turun ke pos satpam dan mengusir orang tua Ayu. Siapa kalian? Kalian pikir ini tempat umum yang bisa didatangi siapa saja? Kami orang tua Ayu. Ayu, menantuku sudah memutuskan hubungan dengan keluarganya. Sekarang kami adalah keluarganya, jadi jangan datang lagi, kata Risma dengan dingin. Tidak mungkin. Tolong izinkan kami bertemu Ayu. Tidak bisa. Dan jangan bawa barang-barang bau amis seperti ini. Tidak baik untuk ibu yang baru melahirkan. Risma membuang makanan yang dibawa orang tua Ayu ke tempat sampah. Apa-apaan ini? Beraninya kau perlakukan putriku seperti ini. Ayah Ayu marah dan Risma memanggil satpam. Pak satpam, usir orang-orang ini. Orang tua Ayu akhirnya harus pulang tanpa bisa melihat wajah cucu mereka. Malam itu Bagas menelepon langsung orang tua Ayu. Halo, ini saya, menantu bapak. Bagas, tadi kami ke sana mau menengok Ayu, tapi tidak diizinkan masuk. Ada apa? Tanya ayah Ayu dengan cemas. Bapak, sebenarnya kondisi mental Ayu sedang tidak stabil.
Apa maksudmu? Kenapa dengan Ayu? Dia mengalami depresi pasca melahirkan yang parah, bahkan sampai mau mencelakai bayinya. Dokter bilang dia butuh istirahat total. Bagas mengarang cerita bohong. Tidak mungkin. Putriku tidak seperti itu. Saya tahu Bapak pasti kaget, tapi ini kenyataannya. Kemarin saja dia hampir melempar bayinya, untung saya berhasil mencegah. Bagas menambah kebohongan yang lebih keji. Bagas, tapi kami orang tuanya. Tidak bisa, Pak. Dokter melarang keras bertemu keluarga. Katanya bisa memicu emosinya lagi. Sementara itu, siksaan Risma menjadi semakin licik. Saat Ayu tertidur setelah menidurkan bayinya, Risma diam-diam memindahkan bayi itu ke kamar lain. Ibu, bintang hilang. Ayu menangis sambil mencari-cari. Apa maksudmu? Kamu sendiri yang lupa menaruhnya di mana. Aku yakin menidurkannya di sini. Katanya kamu depresi pasca melahirkan kan? Sepertinya kamu benar-benar harus ke rumah sakit jiwa. Risma memperlakukan Ayu seolah-olah gila. Setiap malam, Risma mengganggu tidur Ayu. Pukul 2 dini hari, ia sengaja menutup pintu dengan keras atau menjatuhkan piring. Ibu, nanti bayinya bangun. Apa? Aku cuma mau minum. Kenapa kamu teriak-teriak? Risma pura-pura tidak tahu. Sebulan berlalu, Risma dan Cika mulai bersekongkol. Mereka bertemu diam-diam untuk merencanakan cara mengusir Ayu. Kak Bagas menderita karena Ayu, kata Cika pada Risma. Makanya kita harus cepat mengusirnya, tapi butuh alasan yang kuat. Aku bisa bantu, Bu. Aku bisa buatkan dokumen untuk pengadilan, tawar Cika. Bagus, bagaimana caranya? Aku akan membuat surat pernyataan palsu yang menyatakan bahwa Mbak Ayu tidak merawat bayinya dengan baik. Ide bagus? Nanti aku akan berperan sebagai saksi. Risma dan Cika menyusun rencana jahat mereka. Seminggu kemudian, Ayu menerima sebuah foto aneh di ponselnya. Itu adalah foto Bagas dan Cika di atas ranjang. Apa ini? Ayu melihat foto itu lebih dekat dan itu jelas Bagas. Saat Bagas pulang larut malam, Ayu menghampirinya. Mas, ini apa? Ayu menunjukkan ponselnya dengan tangan bergetar. Hah? Apa ini? Bagas melihat foto itu dengan santai lalu mendengus. Ini foto editan. Siapa yang iseng begini? Editan tapi wajah Mas sangat jelas. Ayu, kamu tidak tahu secanggih apa teknologi sekarang. Sepertinya depresi pasca melahirkanmu membuatmu jadi pencuriga. Bagas memperlakukan Ayu seperti orang gila. Beberapa hari kemudian, saat Ayu tertidur, Risma menggunting rambut Ayu. Pagi harinya, Ayu terkejut melihat cermin. Ibu, kenapa rambutku jadi begini? Apa maksudmu? Mungkin kamu mencabutnya sendiri waktu tidur. Kapan aku mencabut rambutku sendiri? Katanya kalau depresi pasca melahirkan parah, gejalanya bisa seperti itu. Risma berbohong tanpa rasa bersalah. Bagas diam-diam memasang kamera tersembunyi di seluruh rumah. Ia hanya mengedit bagian-bagian di mana Ayu berteriak dan marah. Video-video ini harus dikirim ke pengacara, kata Bagas pada Risma. Cika bersama Risma membuat surat pernyataan palsu. Katanya Mbak Ayu tidak pernah mengganti popok bayinya dengan benar, ya? Betul, dia menelantarkan bayinya seharian. Bahkan pura-pura tidak dengar kalau bayinya menangis. Baik Bu, akan saya buatkan surat kesaksiannya. Cika menyerahkan surat pernyataan palsu itu ke pengadilan. Ayu mencoba meminta bantuan kakaknya, Dimas, dengan menulis surat. Namun surat itu ditemukan oleh Risma. Apa ini? Risma membawa surat itu pada Bagas. Di depan Ayu, Bagas membakar surat itu sambil tertawa sinis. Minta bantuan kakakmu, kamu benar-benar naif. Kalau surat ini terkirim, kakakmu pasti akan sangat khawatir. Menantu yang baik tidak akan membuat keluarganya cemas. Akhirnya, pengadilan memutuskan perceraian dan hak asuh anak jatuh ke tangan Bagas. Di suatu malam yang hujan deras, Bagas melemparkan surat putusan itu ke arah Ayu. Selamat, sekarang kamu bebas. Tolong setidaknya biarkan aku bersama anakku. Anak akan aku yang rawat. Kamu tidak pantas jadi ibu. Risma melepas sepatu pesanan khusus milik Ayu dan membuangnya ke tong sampah yang basah. Sepatu kotor seperti ini tidak boleh ada di rumah kami. Bagas mengejek Ayu untuk terakhir kalinya. Di tengah hujan, Ayu mengaduk-aduk tong sampah dengan tangan kosong untuk mencari sepatunya yang patah. Ia meraung di depan gerbang yang dingin. Saat Ayu berdiri sendirian di tengah hujan, dua sedan hitam berhenti di depannya. Pria-pria berjas yang turun dari mobil serempak membungkuk hormat padanya.
Nona, mobil sudah siap. Seorang kepala tim keamanan membukakan payung untuk melindungi Ayu. Ayu menatap pria-pria itu dengan bingung. Siapa kalian? Kenapa? Bapak Ketua sudah menunggu. Silakan Nona. Kepala tim keamanan berkata dengan sopan sambil membukakan pintu mobil. Mobil itu melaju ke sebuah rumah mewah yang sangat besar di pinggiran Jakarta. Itu adalah kediaman rahasia keluarga grup Nusantara dengan tembok tinggi dan pos penjagaan. Di pintu masuk rumah, seorang pria berwibawa dengan rambut yang sudah memutih berdiri menunggu ayah, kata Ayu dengan suara bergetar. Bapak Tirtayasa, sang ketua, mengepalkan tangannya erat saat melihat kondisi putrinya yang menyedihkan. Akan kuhancurkan orang-orang yang membuat putriku seperti ini. Ayah, jangan. Ayu menahan lengan ayahnya. Kenapa tidak boleh? Akan kuhancurkan keluarga itu sekarang juga. Suara Tirtayasa penuh amarah. Ada yang lebih penting dari balas dendam. Aku harus membekali diriku dulu, kata Ayu dengan tenang. Membekali diri? Ya, kemampuan untuk bisa merebut kembali anakku dengan sempurna. Mata Ayu menunjukkan tekad yang dingin. Ayu, kamu sudah menjadi pewaris grup Nusantara. Kemampuan apa lagi yang kamu butuhkan? Manajemen bisnis ya. Selama ini aku hanya putri seorang ketua. Tirtayasa mengangguk mendengar kata-kata putrinya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kirim aku ke cabang luar negeri. Beri aku waktu 5 tahun. 5 tahun? Ya, selama itu biarkan keluarga Bagas hancur dengan sendirinya. Sampai aku kembali, kata Ayu dengan suara mantap. Tirtayasa meletakkan tangannya di bahu putrinya. Baiklah, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Keesokan harinya kakak kandung Ayu, Dimas yang bekerja di Kejaksaan Agung, datang ke rumah. Ayu, kamu tidak apa-apa. Dimas mengepalkan tangannya melihat wajah adiknya yang penuh luka. Aku tidak apa-apa kak, tapi aku punya permintaan. Katakan saja. Selidiki semua tentang Bagas. Penggelapan, penipuan, semuanya. Kata Ayu dengan tatapan dingin. Itu sudah pasti. Tapi kenapa harus menunggu 5 tahun? Harus sempurna kak, sempurna secara hukum tanpa celah. Dimas melihat tekad adiknya dan mengangguk. Baiklah, selama 5 tahun aku akan membongkar semua kebusukannya. Sebulan kemudian, Ayu ditugaskan sebagai kepala cabang grup Nusantara di Singapura. Di bandara, ayah dan kakaknya mengantarnya. Ayu, jaga diri baik-baik, jangan terlalu keras pada dirimu. Baik ayah. Aku pasti akan kembali dengan kesuksesan, kata Ayu dengan tenang. Dan gunakan nama aslimu Ayu Lestari. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Baik, mulai sekarang aku akan hidup dengan bangga sebagai Ayu Lestari dari grup Nusantara. Sementara itu, setelah mengusir Ayu, Bagas dan Risma mulai hidup bersama Cika. Namun, tidak seperti yang diharapkan, rumah mereka menjadi medan perang setiap hari. Ibu main judi lagi, pakai uangku. Cika marah-marah pada Risma. Aku mau pergi kemana itu bukan urusanmu. Bukan urusanku, ibu berjudi dengan uangku. Cika dan Risma berteriak-teriak di ruang tamu. Bagas bingung di tengah-tengah mereka. Mama Cika, bisakah kalian diam? Diam katamu? Bagas, apa kamu tahu ibumu berjudi dengan uangku? Teriak Cika. Memangnya kenapa? Itu kan uang sisa dari si Ayu. Balas Risma tanpa malu. Sebenarnya Risma menyimpan uang yang digelapkan Bagas dari perusahaan di beberapa rekening berbeda. Namun semua aliran dana ini terpantau oleh jaringan intelijen Dimas. Di kejaksaan, Dimas memberi perintah pada tim investigasinya. Terus lacak semua transaksi keuangan yang berhubungan dengan Bagas Prakoso. Siap jaksa. Sejumlah besar uang berpindah secara ilegal. Kita harus mendapatkan bukti yang kuat, harus sempurna. Sementara itu, di Singapura, Ayu bekerja siang dan malam. Ia mengadakan rapat dengan staf lokal dan meluncurkan proyek-proyek baru. Ibu Ayu, kinerja kuartal ini benar-benar luar biasa. Seorang staf lokal berkata dengan kagum, masih kurang. Kita harus mencari cara yang lebih inovatif. Jawab Ayu dengan tenang. Pada saat yang sama, Ayu diam-diam mulai membeli obligasi perusahaan tempat Bagas bekerja yang bermasalah. Bu, apakah ada alasan khusus mengapa kita membeli perusahaan-perusahaan ini?
Tanya sekretarisnya, nanti akan ada gunanya. Jawab Ayu dengan penuh arti. Di Indonesia, Risma mengurung putra Ayu di sebuah kamar kecil. Anak itu sendirian di kamar sepanjang hari. Nenek, aku lapar, anak itu mengetuk pintu. Berisik, diam! Teriak Risma dari luar pintu. Aku kangen ibu. Ibumu tidak ada, kamu anak yatim, kata Risma dengan kejam. Semua adegan ini direkam oleh informan yang ditanam oleh Dimas di Singapura. Ayu menerima video itu, melihat putranya dianiaya. Ayu mengepalkan tangannya. Sabar sebentar lagi Bintang, ibu pasti akan menyelamatkanmu. Ayu menangis menatap monitor. Setelah 3 tahun, kinerja Ayu mulai diakui oleh kantor pusat. Setiap proyek yang ia tangani sukses besar. Kemampuan Ibu Ayu Lestari benar-benar hebat. Pantas saja beliau putri Bapak Ketua, bukan begitu. Beliau benar-benar diakui karena kemampuannya sendiri. Reputasi Ayu di antara karyawan kantor pusat semakin meningkat. Sementara itu, Bagas semakin kesulitan di perusahaannya. Ia terus-menerus kalah dalam tender yang diam-diam diatur oleh Ayu. Aneh, kenapa selalu gagal? Keluh Bagas pada rekannya. Bagas, kinerjamu belakangan ini sangat buruk. Apa atasan tidak menegurmu? Itulah yang membuatku stres. Bagas tidak tahu bahwa Ayu sengaja membuatnya terpojok. Pada tahun keempat, Risma mulai dikejar-kejar oleh rentenir. Utang judinya membengkak. Kapan kau akan bayar utangmu? Seorang rentenir mengancam Risma. Tolong beri saya waktu sedikit lagi. Saya pasti akan bayar. Kapan? Apa kau tahu bunganya saja sudah berapa? Risma menjawab dengan gemetar. Kalau begitu, properti yang jadi jaminan akan kami sita. Jangan, itu atas nama orang tua Ayu. Risma panik, tapi sudah terlambat. Fakta pemalsuan dokumen properti pun terungkap. Memasuki tahun kelima, Ayu mulai persiapan untuk kembali. Ia telah menguasai semua seluk-beluk manajemen dan merasa sudah memiliki kemampuan yang cukup. Ayah, aku akan pulang sekarang. Ayu berkata pada ayahnya melalui panggilan video. Benarkah? Kapan kau akan pulang? Aku akan pulang bertepatan dengan ulang tahun ibu. Ayu sebenarnya. Ibumu sedang sakit parah. Suara Tirtayasa terdengar muram. Apa? Ibu sakit parah? Ya. Dokter bilang waktunya tidak banyak lagi. Mata Ayu berkaca-kaca. Kalau begitu, aku akan segera pulang. Seminggu kemudian, Ayu menjaga ibunya di rumah sakit. Ibunya terbaring tak sadarkan diri. Ibu, Ayu sudah pulang? Ayu berbisik sambil menggenggam tangan ibunya. Ibu, aku sudah menjadi kuat sekarang. Jangan khawatir. Setelah ibunya menghembuskan napas terakhir, Ayu mulai mempersiapkan pemakaman. Kak Dimas, sekarang saatnya, ya, waktunya mengeluarkan semua yang telah kita siapkan selama 5 tahun. Dimas menyerahkan sebuah map tebal pada Ayu. Ini semua data kejahatan Bagas, mulai dari penggelapan hingga kekerasan pada anak. Ayu menerima map itu dengan senyum dingin. Terima kasih Kak. Mari kita mulai permainan yang sesungguhnya. Di rumah duka ibunya, Ayu menyempurnakan rencana balas dendam terakhirnya. Dengan kemampuan yang telah ia asah selama 5 tahun, ia siap menghancurkan keluarga Bagas sepenuhnya. Ibu, saksikanlah. Lihat bagaimana aku menegakkan keadilan. Ayu memberikan penghormatan terakhir di depan foto ibunya. Saat Bagas sedang bekerja di kantor, rekannya Pak Budi menghampirinya. Gas, ada yang mau kubicarakan. Ada apa Pak? Bagas mengalihkan pandangan dari komputernya. Aku baru dengar dari teman, katanya ibu dari mantan istrimu, Ayu meninggal dunia. Apa? Ibunya Ayu meninggal? Bagas terkejut dan bangkit dari kursinya. Kalau tidak salah di Rumah Duka Sentosa, Jakarta Selatan. Aku merasa harus memberitahumu. Pak Budi menepuk bahu Bagas. Terima kasih Pak. Bagaimanapun juga kami pernah menjadi keluarga. Bagas berpura-pura sedih, namun dalam hatinya ia berpikir lain. Apa ada warisan yang ditinggalkan? Sebaiknya aku datang membawa uang duka. Ya, itu sopan. Sabar ya, Pak Budi kembali ke mejanya. Bagas segera menelepon ke rumah. Ibu, ini aku. Ada apa? Jawab Risma. Ibunya Ayu meninggal dunia. Apa? Sungguh? Iya, di Rumah Duka Sentosa. Suara Risma tiba-tiba berubah. Kalau begitu kita harus datang. Itu kan pemakaman besan. Aku juga berpikir begitu, Bu. Dan Bagas, siapa tahu ada sesuatu yang ditinggalkan. Mungkin kita bisa dapat sedikit uang. Suara Risma terdengar serakah.
Bu, sebaiknya jangan berharap terlalu banyak. Orang pasar seperti mereka memangnya punya apa? Tetap saja kita harus datang, bagaimanapun juga, Besan. Keesokan harinya, Bagas dan Risma berdandan rapi. Risma mengenakan kebaya hitam lamanya, dan Bagas memakai setelan jas hitam yang bersih. Bagas, uang dukanya berapa? 100.000 cukup kan Bu? 100.000? Kebanyakan. 50.000 saja, kata Risma. Ya sudah, 50.000. Nah itu pas, kita kan juga sedang susah. Mereka naik taksi menuju rumah duka Sentosa. Risma mengeluarkan cermin dari tasnya dan merapikan riasannya. Bagas, kita terlihat berwibawa, kan? Iya Bu, ibu juga terlihat sangat elegan. Harus begitu. Masa datang ke pemakaman Besan dengan penampilan lusuh. Sesampainya di rumah duka, keduanya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dari depan gedung, berjejer mobil-mobil mewah dan karangan bunga yang megah. Astaga Bagas, ini apa? Risma tidak bisa menutup mulutnya. Dari pintu masuk, berderet karangan bunga raksasa dari Perdana Menteri hingga para konglomerat. Nama-nama seperti Grup Salim, Grup Sinarmas, dan Grup Astra terpampang jelas. Wow, ini luar biasa, kata Bagas takjub. Tapi ini pemakaman siapa? Entahlah, sepertinya orang yang sangat penting meninggal. Risma bergumam sambil melihat-lihat karangan bunga, ruang duka ibunya Ayu pasti di sisi lain. Tidak mungkin karangan bunga ini ada hubungannya dengan keluarga Ayu. Benar juga Bu, tidak mungkin ada hubungannya dengan Ayu. Mereka pergi ke meja resepsionis. Selamat siang, kami ingin mencari ruang duka, kata Bagas dengan sopan. Atas nama siapa Bu? Kim, Ibu Sutina. Petugas memeriksa daftar dan menunjuk ke satu arah. Di ujung sana, ruang duka VVIP. VVIP Bagas heran. Iya Pak. Ruang duka nomor 1, petugas menjelaskan dengan ramah. Bagas dan Risma berjalan ke arah ruang duka nomor 1 dan karangan bunga terus berjejer di sepanjang jalan itu. Aneh, karangan bunganya terus ada di arah kita. Risma memiringkan kepalanya. Benar-benar aneh. Sesampainya di depan ruang duka nomor 1, keduanya membeku. Semua karangan bunga itu berakhir di sana. Bagas, sepertinya ada yang salah. Aku juga merasa begitu. Setelah memeriksa papan nama digital di depan ruangan, Risma menjerit. Ya Tuhan, benar, namanya Sutina. Berarti semua karangan bunga ini untuk ibunya Ayu. Keduanya saling pandang, tak bisa berkata-kata. Bagas, sepertinya kita salah besar. Aku juga berpikir begitu. Tapi sudah terlanjur di sini. Risma melihat sekeliling. Masuk saja dulu, pasti ada yang keliru. Saat mereka memberikan uang duka di meja pendaftaran, mereka melihat daftar sumbangan dan jumlahnya sangat fantastis. Grup Salim 500 juta, Grup Sinarmas 300 juta. Risma menatap amplop berisi 50.000 rupiah yang dibawanya dengan panik. Bagas, apa tidak apa-apa dengan ini? Mau bagaimana lagi Bu? Sudah disiapkan. Risma menyerahkan amplop itu dengan tangan gemetar. Ibu Risma, 50.000 rupiah. Petugas pendaftaran menulisnya dengan ekspresi aneh. Terdengar bisik-bisik dari sekitar 50.000, serius? Wajah Risma memerah dan ia meninggikan suaranya. Untuk pemakaman Besan, jumlah ini sudah cukup kan? Besan, orang-orang di sekitar semakin heran. Beberapa pengawal berjas hitam mendekati Risma. Mohon tenang Bu, kami ini Besannya. Risma terus berteriak. Tapi ia mundur melihat aura mengancam dari para pengawal. Masuk ke dalam ruang duka, keduanya semakin terkejut. Ruangan duka yang sangat besar itu dipenuhi oleh tokoh-tokoh penting dari dunia politik dan bisnis. Saat melihat wanita yang menerima tamu di depan foto almarhumah, kaki Bagas lemas. Ibu, itu Ayu. Penampilannya sangat berbeda dari saat diusir 5 tahun lalu. Setelan desainer, tatanan rambut sempurna, dan yang terpenting postur tubuh yang penuh percaya diri. Percakapan Ayu dengan para pelayat membuat Bagas dan Risma semakin terperangah. Turut berduka cita yang mendalam untuk Bapak Tirtayasa. Seorang anggota DPR berkata pada Ayu, "Terima kasih. Ibu saya selalu mengagumi Bapak," jawab Ayu dengan berwibawa. Sebagai pewaris grup Nusantara, kami berharap kerjasama yang baik ke depannya. Tentu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk meneruskan wasiat Ibu. Pewaris grup Nusantara?
pikir Bagas dan Risma bersamaan. Seorang konglomerat lain mendekati Ayu. Nona Ayu, saya dengar kinerja Anda di cabang luar negeri sangat luar biasa. Bapak terlalu memuji. Saya masih harus banyak belajar. Kami berharap akan ada banyak kesempatan kerjasama dengan grup Nusantara di masa depan. Tentu saja, ibu saya juga pasti menginginkan hal itu. Risma mencengkeram lengan Bagas dan berbisik, Bagas, apa benar Ayu itu pewaris grup Nusantara? Sepertinya begitu, Bu. Aku tidak percaya. Kalau begitu, kita ini besan konglomerat. Mata Risma mulai berbinar. Berapa banyak warisannya? Dan warisan itu, Risma mulai berhitung dalam benaknya. Bagas pun demikian. Ibu, meskipun kami sudah bercerai, kami masih terhubung karena Bintang. Benar, karena Bintang itu putranya Ayu, kita pasti dapat bagian. Keduanya menatap Ayu dengan mata serakah. Risma memberanikan diri mendekati Ayu. Ayu lama tidak bertemu. Tatapan Ayu beralih ke Risma. Dingin, selamat siang. Sapanya singkat dan kaku. Kami turut berduka atas kepergian ibumu. Kami juga sangat kehilangan. Risma berpura-pura sedih. Terima kasih atas kedatangannya. Ayu tidak melanjutkan percakapan. Bagas segera mendekat dan berlutut. Ayu, ini aku. Bagas, berdirilah. Ayu, sebenarnya aku tidak pernah melupakanmu. Aku hidup dalam penyesalan setiap malam. Ayu menatap Bagas dengan dingin. Ini adalah waktu untuk berduka bagi ibu saya. Tolong jaga sopan santun. Tapi di antara kita ada Bintang. Diam. Suara Ayu sedingin es. Risma melihat para pejabat di sekitarnya berkata dengan suara keras, semuanya kami ini keluarga Ayu. Kami besannya. Orang-orang di sekitar menatap dengan aneh. Lalu bagaimana dengan masalah warisan? Kalau ada yang diwariskan, kami juga berhak dapat bagian kan? Tanya Risma tanpa malu. Wajah Ayu menjadi semakin dingin. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ayu, kita kan pernah jadi satu keluarga. Dan demi Bintang. Saat itu, seorang pria berjas formal memasuki ruang duka, Dimas dengan lencana kejaksaan di dadanya. Bapak Bagas Prakoso? Iya. Anda siapa? Dimas menyodorkan surat resmi di depan Bagas. Saya dari Kejaksaan Agung. Surat perintah penangkapan darurat telah dikeluarkan atas Anda dengan tuduhan penggelapan dan kekerasan pada anak. Ruang duka seketika hening. Apa? Apa maksudnya ini? Bagas panik dan mundur. Ibu Risma, Anda juga ditangkap atas tuduhan perjudian ilegal dan pencucian uang. Kapan aku melakukan hal itu? Risma berteriak. Dimas mengangkat berkas di tangannya ke arah para pelayat. Bagas Prakoso selama 5 tahun terakhir telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 15 miliar rupiah. Ruang duka mulai gaduh. Selain itu, kami memiliki bukti bahwa ia mengurung dan menganiaya putra kandungnya, Bintang. Sebuah video mulai diputar di layar besar di ruangan itu. Terlihat adegan Risma mengurung Bintang kecil di kamar sempit dan tidak memberinya makan. Bintang, diam! Kalau nenek marah, kamu akan dihukum lebih parah. Para pelayat terkejut melihat kelakuan Risma di layar. Itu rekayasa, teriak Risma, tapi tidak ada yang percaya. Ayu perlahan mendekati Risma. Seperti yang pernah dialaminya dulu, ia menaburkan garam ke atas kepala Risma. Pergi dari sini. Jangan kotori tempat ini dengan kakimu yang kotor. Ayu, kita kan besan. Besan apa? Hubungan kita sudah berakhir. Kata-kata dingin, Ayu membuat Risma terduduk lemas. Petugas kejaksaan memborgol Bagas Prakoso, Anda ditahan. Ayu, tolong aku, kita pernah saling mencintai. Bagas meratap saat diseret keluar, tapi Ayu bahkan tidak menoleh. Risma juga berteriak saat dibawa pergi. Ayu, aku tidak menyangka kau akan seperti ini. Setelah ruang duka kembali tenang, Ayu menghadap foto ibunya. Ibu, akhirnya aku punya alasan untuk menyingkirkan mereka. Mata Ayu menunjukkan tekad yang dingin. Balas dendam yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Dimas mengadakan konferensi pers darurat di Kejaksaan Agung. Selamat pagi, saya Jaksa Dimas Nugraha. Kilatan kamera menyambar saat wartawan mengambil foto. Saya akan menjelaskan mengenai penangkapan Bagas Prakoso di rumah duka pendiri grup Nusantara kemarin. Dimas membuka berkas tebal. Selama 5 tahun terakhir, Bagas Prakoso telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 15 miliar rupiah. Jaksa,
Bisa tolong jelaskan lebih rinci? Seorang wartawan bertanya. Ia menggunakan uang perusahaan untuk membelikan barang mewah dan properti untuk selingkuhannya. Ia juga bersekongkol dengan ibu mertuanya, Risma, untuk melakukan pencucian uang. Para wartawan mulai berbisik. Selain itu, kami juga memiliki bukti bahwa ia mengurung dan menganiaya putra kandungnya. Dimas menunjukkan sebuah USB. Di dalamnya terdapat rekaman video kekerasan pada anak selama 5 tahun. Apa tuduhan untuk Risma? Tanya wartawan lain. Mengelola tempat perjudian ilegal, pencucian uang, dan turut serta dalam kekerasan pada anak. Apa rencana penyelidikan selanjutnya? Kami akan menyelidiki tuntas semua kejahatan yang terkait dengan Bagas Prakoso. Tidak akan ada ampun. Begitu konferensi pers selesai, semua media serentak memberitakannya. Sementara itu, di kantor pusat Grup Nusantara, Ayu sedang rapat darurat dengan tim hukumnya. Kepala tim hukum kirimkan surat edaran ke seluruh perusahaan di industri yang sama dengan tempat Bagas bekerja, perintah Ayu dengan tenang. Dengan isi apa, Bu Ketua? Sebutkan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan kriminal Bagas Prakoso, Grup Nusantara akan menghentikan semua kerjasama. Baik, Bu Ketua, dan beritahu juga seluruh lembaga keuangan. Jangan berikan pinjaman sepeser pun kepada Bagas Prakoso. Baik, akan segera kami laksanakan. Begitu perintah Ayu turun, seluruh dunia bisnis Indonesia bergerak. Pengaruh Grup Nusantara jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Birutan Bagas bertemu dengan pengacaranya. Pak pengacara, apa benar-benar tidak ada jalan keluar? Tanya Bagas putus asa. Jujur saja, sulit. Buktinya terlalu kuat, kata pengacara sambil menggeleng. Dan Grup Nusantara sudah mengirimkan surat edaran ke seluruh industri. Surat edaran apa? Isinya, mereka tidak akan bekerja sama dengan perusahaan manapun yang mempekerjakan Anda. Wajah Bagas memucat. Berarti saya tidak akan bisa bekerja dimanapun. Benar, ini sama saja dengan hukuman mati sosial. Sementara itu, di villa mewahnya, Risma sedang menghadapi penggeledahan dari kejaksaan. Petugas menempelkan stiker sita di seluruh rumah. Apa-apaan ini? Ini rumahku, teriak Risma, tapi petugas tidak peduli. Ibu Risma, rumah ini disita. Disita? Kenapa? Karena dibeli dengan uang hasil kejahatan, kata seorang petugas dingin. Dalam 30 menit, Anda harus keluar hanya dengan membawa barang pribadi. Risma hanya bisa memasukkan beberapa helai pakaian dalam ke kantong plastik dan diusir dari rumah. Seluruh harta yang dikumpulkannya seumur hidup lenyap dalam sekejap. Ini tidak masuk akal. Gumam Risma di jalan sambil memegang kantong plastik. Ponselnya berdering. Teman arisannya, Ibu Siska. Hello, Bu Siska. Risma, ini aku. Bu Siska, tolong aku tidak punya tempat tinggal. Risma memohon sambil menangis. Risma, maaf. Keluarga kami juga sedang sulit. Bu Siska, tolonglah semalam saja. Tidak bisa. Dan jangan hubungi aku lagi. Suamiku ada kerja sama dengan Grup Nusantara. Ibu Siska berkata dingin lalu menutup telepon. Risma menghubungi kenalan lainnya. Tapi hasilnya sama. Semua menolak karena takut pada Grup Nusantara. Ya Tuhan. Risma berdiri tanpa tujuan di pinggir jalan. Beberapa hari kemudian, Risma mendatangi dapur umum di dekat stasiun kereta api. Ia tidak tahan lagi menahan lapar. Apa saya bisa dapat makanan di sini? Tanya Risma pada seorang relawan. Iya Bu, silakan antre. Relawan itu menunjuk ke barisan para tunawisma. Risma terpaksa ikut antre di antara mereka. Nek baru lihat wajahnya, seorang tunawisma di sebelahnya menyapa. Iya, saya juga tidak menyangka akan begini. Risma menunduk. Nenek tahu dapur umum ini dikelola oleh Grup Nusantara? Apa? Grup Nusantara. Risma terkejut. Betul. Didirikan oleh Ibu Ayu Lestari, ketua Grup Nusantara. Wajah Risma berubah masam. Ia harus mengemis makanan di dapur umum yang dikelola oleh menantu yang pernah ia siksa. Nek, ini makanannya. Seorang relawan memberikan nasi basi pada Risma. Risma menerima makanan itu dan menangis sambil makan di pojokan. Aku tidak menyangka akan bernasib seperti ini.
Sementara itu, Ayu sedang menatap keluar dari jendela kantornya di lantai tertinggi grup Nusantara. Seluruh kota terhampar di hadapannya. Bu Ketua, semua tindakan terkait Bagas Prakoso telah selesai dilaksanakan. Lapor sekretarisnya. Bagaimana hasilnya? Semua lembaga keuangan menolak pinjamannya dan ia tidak mungkin bisa mendapatkan pekerjaan. Bagaimana dengan Risma? Menjadi tunawisma. Tidak ada yang mau menolongnya. Ayu tersenyum dingin. Itu bahkan belum 1% dari apa yang mereka lakukan padaku. Bukan apa-apa, Bu Ketua. Terus pantau mereka. Malam itu berita di televisi menyorot kasus Bagas Prakoso. Di penjara Bagas terpaksa menonton berita itu. Bagas Prakoso terbukti menggelapkan uang perusahaan untuk membiayai perselingkuhannya. Suara pembawa berita terdengar dingin. Selain itu, bukti penganiayaan terhadap putra kandungnya juga telah ditemukan. Layar menampilkan video saat Risma menyiksa Bintang. Ayah jahat! Suara tangisan Bintang dalam video itu membuat Bagas mengepalkan tangannya. Ketua grup Nusantara, Ibu Ayu Lestari, menyatakan bahwa ia telah menyelamatkan putranya dari para kriminal ini. Layar beralih ke wawancara dengan Ayu. Saya hanya berusaha melindungi putra saya, kata Ayu dengan percaya diri. Kedepannya, kejahatan keji seperti ini tidak akan pernah saya tolerir. Bagas menggeram menatap televisi. Ayu, aku tidak menyangka kau akan sejauh ini. Keesokan paginya, Risma terbangun di stasiun kereta bawah tanah. Badannya terasa sakit semua. Nek, sedang apa di sini? Seorang warga menegurnya. Hanya istirahat sebentar. Tidak boleh tidur di sini. Perlu saya panggil polisi? Tidak. Saya pergi sekarang. Risma buru-buru bangkit. Saat berjalan, ia melewati lingkungan tempat tinggalnya dulu bersama Ayu. Seorang tetangga lama, Ibu Santi, mengenalinya. Loh, itu kan Risma? Oh, Ibu Santi. Risma tersenyum canggung. Kamu Risma yang ada di berita itu kan? Yang menyiksa Ayu, dasar perempuan jahat. Ibu Santi marah dan mendekati Risma. Bu Santi, itu salah paham. Salah paham apanya? Aku sudah lihat semua beritanya. Ibu Santi menaburkan garam yang dibawanya ke arah Risma. Pergi kau, jangan pernah injakkan kakimu di lingkungan ini lagi. Risma lari tunggang langgang setelah dihujani garam. Beberapa bulan berlalu, kejatuhan Bagas dan Risma semakin parah. Di penjara, Bagas setiap hari harus melihat berita kesuksesan Ayu. Grup Nusantara mencapai rekor pendapatan tertinggi tahun ini. Ketua Ayu Lestari menerima penghargaan inovasi bisnis. Melihat senyum cerah Ayu di berita, Bagas meninju dinding. Teriakannya menggema di sel isolasi. Risma masih menggelandang di jalanan. Penampilannya yang dulu seperti sosialita kini tak bersisa. Bu, minta sedekahnya. Risma mengemis pada orang yang lewat, tapi tak ada yang peduli. Ayu sedang makan malam bersama putranya, Bintang, di kantor grup Nusantara. Pemandangan malam kota yang gemerlap terhampar di luar jendela. Sepertinya semua sudah benar-benar berakhir, kata Bintang. Belum nak, ini bahkan belum dimulai. Ayu tersenyum dingin. Aku akan benar-benar mengubur mereka, agar mereka tidak bisa bangkit lagi. Saat itu, di kantor pusat grup Nusantara, Ayu menerima informasi penting dari Dimas. Ayu, aku sudah menemukan lokasi Bintang. Benarkah? Di mana kak? Ayu buru-buru membuka map. Di sebuah rumah kosong di pinggiran Bekasi. Kerabat Risma yang merawatnya, tapi suara Dimas terdengar berat. Kondisinya bagaimana? Tidak baik. Lihat video dari informan ini. Dimas memutar video di laptopnya. Di layar tampak Bintang duduk sendirian di kamar kecil yang berjamur. Ibu, Bintang bergumam pelan sambil makan nasi dingin yang direndam air. Itu. Bintang, tangan Ayu gemetar menatap layar. Iya, selama 5 tahun dia hidup seperti itu. Air mata mengalir di pipi Ayu. Aku harus segera ke sana. Sekarang juga. Semua sudah siap, tim keamanan sudah siaga. Dimas meletakkan tangan di bahu Ayu. Dan Ayu, Gilang juga mau ikut. Gilang, Ayu terkejut. Dia kan pengacara HAM, ahli dalam kasus kekerasan anak. Kita butuh dia untuk proses hukum. Gilang mau membantu? Iya.
Begitu dengar kabarmu, dia langsung menghubungiku. Katanya ingin sekali membantu. Hati Ayu menjadi campur aduk. Gilang adalah cinta pertamanya sejak dulu. 1 jam kemudian, Ayu bersama tim keamanan menuju pinggiran Bekasi. Di dalam mobil, tangan Ayu terus gemetar. Bu Ketua, sebentar lagi sampai, kata kepala tim keamanan. Pengacara Gilang kapan datang? Beliau sudah di lokasi. Jantung Ayu berdebar semakin kencang. Setibanya di depan rumah kosong itu, seorang pria berjas hitam mendekat. Gilang tinggi dan berpenampilan rapi. Ayu. Gilang tersenyum hangat begitu melihat Ayu. Gilang, hati Ayu terasa hangat melihatnya. Lama tidak bertemu. Kamu pasti sudah melalui banyak hal. Gilang menggenggam tangan Ayu untuk menenangkannya. Terima kasih sudah membantu. Tentu saja, kita harus menyelamatkan Bintang. Cara Gilang menyebut bintang kita dengan alami membuat hati Ayu bergetar. Bagaimana situasinya? Di dalam ada adik perempuan Risma dan suaminya. Mereka menyandera anak itu. Gilang menunjuk ke rumah kosong. Secara hukum bagaimana? Aku sudah mendapatkan surat perintah perlindungan darurat. Kita bisa langsung membawa anak itu. Persiapan profesional Gilang membuat Ayu kagum. Kalau begitu kita masuk sekarang. Kepala tim keamanan memberi isyarat dan timnya serentak menyerbu masuk. Siapa kalian? Terdengar suara wanita dari dalam. Kami dari kepolisian, sedang menyelidiki kasus kekerasan pada anak. Gilang menunjukkan surat-surat hukum. Kekerasan apa? Anda Tante Tati, adik dari Ibu Risma kan? Surat perintah penangkapan darurat sudah dikeluarkan. Surat perintah? Apa salah kami? Tati berteriak, tapi tim keamanan menahannya. Ayu masuk ke kamar di bagian dalam. Di sudut kamar kecil yang berbau jamur, Bintang duduk meringkuk. Bintang panggil Ayu dengan suara bergetar. Bintang mengangkat kepalanya menatap Ayu. Wajah ibu yang dirindukannya selama 5 tahun, tapi terasa asing. Tante siapa? Bintang, ini ibu. Ibu datang. Ayu berlutut dan mendekati putranya. Ibu, benar ini ibu? Mata Bintang berkaca-kaca. Iya sayang, ini ibu. Maaf ibu, terlambat. Ayu memeluk Bintang. Momen di mana ibu dan anak kembali bersatu setelah terpisah 5 tahun. Ibu benar-benar datang? Iya sayang. Sekarang ibu akan menjagamu. Ayu memeluk Bintang erat dan menangis terseduh-seduh. Tangisannya menggema di seluruh rumah. Gilang menyaksikan adegan itu dari ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. Ayu, tidak apa-apa. Semua sudah berakhir. Gilang mendekat dan meletakkan tangan di bahu Ayu. Bintang, halo, Om Gilang. Gilang menyapa Bintang dengan ramah. Om siapa? Om yang datang membantu ibumu. Om akan menjagamu mulai sekarang. Kata-kata hangat Gilang membuat Bintang perlahan membuka hatinya. Benarkah? Tentu, Om janji. Gilang membuat gerakan berjanji dengan Bintang. Saat itu Tati diseret keluar oleh tim keamanan sambil berteriak. Bintang bilang sama mereka, kita baik sama kamu. Om, aku takut sama nenek itu. Bintang mencengkeram erat ujung baju Gilang. Tidak apa-apa, mereka tidak akan muncul lagi di depan Bintang. Gilang menenangkan Bintang. Tati, Anda ditahan atas tuduhan kekerasan dan penyekapan anak. Tim keamanan memborgol Tati. Ini tidak adil, kami yang merawatnya. Kami punya bukti Anda mengurung dan menganiaya anak ini selama 5 tahun. Gilang menunjukkan dokumen. Kami juga membawa psikolog anak. Kondisi Bintang akan diperiksa secara mendalam. Gilang, terima kasih banyak. Ayu menatap Gilang penuh rasa terima kasih. Jangan berterima kasih. Ini sudah seharusnya. Gilang menggenggam tangan Ayu. Ayu, sekarang saatnya memulai hidup baru. Ya, semua ini mungkin berkat bantuanmu. Saat Ayu dan Gilang saling pandang, perasaan lama di antara mereka kembali tumbuh. Di rumah sakit, Bintang menjalani pemeriksaan menyeluruh. Untungnya tidak ada luka fisik yang serius, tapi ia membutuhkan terapi emosional. Ibu, kita akan bersama terus kan? Bintang bergelayut pada Ayu. Tentu saja sayang, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Janji? Janji. Ayu mengaitkan jari kelingkingnya dengan Bintang. Gilang masuk ke kamar membawa hadiah. Bintang, ini untukmu. Wow, robot. Bintang senang sekali. Om Gilang benar-benar seperti pahlawan super. Pahlawan super? Gilang tertawa. Iya, Om sudah mengalahkan semua orang jahat. Kata-kata polos Bintang membuat Ayu dan Gilang tertawa bersama.
Beberapa hari kemudian, Ayu dan Gilang rapat untuk mendirikan sebuah yayasan. Bagaimana kalau namanya Yayasan Lestari? Usul Gilang. Terlalu besar sepertinya. Tidak juga. Ini kan berdasarkan pengalamanmu untuk membantu korban lain. Kalau begitu, kita buat yayasan untuk korban KDRT dari pihak mertua, putus Ayu. Ide bagus. Aku akan menjadi penasihat hukumnya. Bantuanmu akan sangat berarti, Gilang. Ayu tersenyum padanya. Ayu, sejak dulu aku selalu ingin melindungimu. Gilang menggenggam tangan Ayu. Kali ini aku benar-benar akan melindungimu. Dan Bintang juga. Pengakuan tulus Gilang membuat hati Ayu luluh. Terima kasih. Jangan bilang terima kasih di antara kita. Gilang menggenggam tangan Ayu lebih erat. Di sebuah villa milik grup Nusantara, Ayu, Gilang, dan Bintang mulai menghabiskan waktu bersama. Bintang menjadi semakin ceria. Ibu, aku senang sekali ada Om Gilang. Oh ya? Kamu suka sama Om Gilang? Iya, aku ingin Om Gilang jadi ayahku. Kata-kata polos Bintang membuat Ayu salah tingkah. Bintang, ibu suka sama Om Gilang kan? Itu. Saat Ayu kehabisan kata-kata, Gilang muncul. Sedang bicara apa? Om Gilang, ibu bilang dia suka sama Om, kata Bintang dengan polos. Bintang, Ayu memerah. Benarkah ibumu suka padaku? Tanya Gilang menggoda. Anak ini, wajah malu Ayu membuat Gilang tertawa. Ayu, aku juga menyukaimu, kata Gilang serius. Balas dendam itu penting, tapi sekarang pikirkanlah kebahagiaan. Bagaimana kalau kita bertiga menjadi keluarga baru? Ayu menatap Gilang dan mengangguk. Ya, ini benar-benar awal yang baru. Senja yang memerah menyelimuti villa, seolah memberkati awal dari keluarga baru mereka. Di klinik penjara, Bagas menempelkan silet ke pergelangan tangannya, darah perlahan mengalir dari lukanya. Sipir, ada yang darurat, seorang narapidana berteriak. Apa? Bagas Prakoso melukai diri. Sipir berlari dan memeriksa pergelangan tangan Bagas. Harus dibawa ke rumah sakit. Inilah kesempatan yang dinanti Bagas. Setelah dirawat di rumah sakit, Bagas meminta izin untuk dijenguk. Seorang pria misterius datang menemuinya. Bapak Bagas Prakoso, saya Tio. Dari agensi keamanan swasta, Tio masuk ke kamar dan menutup pintu. Siapa Anda? Tanya Bagas waspada. Ada orang kaya yang tertarik pada Anda. Orang kaya? Pesaing yang ingin menjatuhkan grup Nusantara, kata Tio penuh arti. Kenapa mereka mencariku? Mereka mencari cara untuk menyulitkan Ayu Lestari. Mata Bagas berbinar. Cara apa? Menggunakan anaknya. Bintang. Kalau kita mendapatkan anak itu, Ayu Lestari pasti akan berlutut. Bagas ragu sejenak lalu mengangguk. Apa yang harus saya lakukan? Kami yang akan urus semuanya. Nanti Anda tinggal mengajukan hak asuh sebagai ayahnya. Tio menjelaskan rencananya. Tapi saya di penjara. Kami akan mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan. Apa itu mungkin? Dengan uang tidak ada yang tidak mungkin. Tio tersenyum licik. Sementara itu di kantor pusat grup Nusantara, Gilang berkata pada Ayu, Ayu, Bagas mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan dengan alasan apa? Kondisi kesehatan memburuk karena percobaan bunuh diri. Ayu menggeleng, trik murahan. Apa perlu aku hubungi Dimas untuk mencegahnya? Tidak perlu. Ini justru bisa jadi kesempatan, kata Ayu penuh arti. Maksudmu? Kalau Bagas merencanakan sesuatu, kita bisa menangkap basah dia kan? Apa tidak berbahaya? Kan ada kamu, aku tidak khawatir. Ayu menggenggam tangan Gilang. Beberapa hari kemudian, Bagas keluar dari rumah sakit. Di sebuah rumah aman yang disiapkan Tio, mereka rapat. Rencananya sederhana. Culik anak itu saat perjalanan ke sekolah. Tio menjelaskan di atas peta. Terlalu berisiko, kata Bagas. Risiko? Apa kamu tahu seketat apa pengamanan di sekitar Ayu, anak buah Tio, menunjukkan foto? Lalu bagaimana kita serang saat anak itu sendirian? Kapan dia sendirian? Saat studi tur sekolah. Saat itu ada celah. Namun, semua percakapan itu terekam oleh alat penyadap yang dipasang Dimas di kejaksaan. Dimas mendengarkan rekaman itu. Brengsek, mereka mau menculik Bintang. Dimas mengepalkan tangannya. Jaksa, apa kita tangkap sekarang? Belum, kita harus tangkap basah,
Kata Dimas hati-hati. Tapi apa tidak berbahaya? Kita akan mencegahnya. Rahasiakan ini dari Ayu. Dimas segera menghubungi Gilang. Gilang, ini aku. Dimas, ada apa? Bagas merencanakan penculikan Bintang. Wajah Gilang mengeras. Apa? Kapan? Besok saat study tour. Kita harus mencegahnya. Baik, aku akan perketat pengamanan. Jangan beritahu Ayu, dia hanya akan khawatir. Ya, mengerti. Keesokan paginya, Bintang bersiap untuk study tour. Ibu, hari ini ke Museum Sains ya. Bintang senang sekali. Ya, hati-hati ya. Ayu mengelus kepala Bintang. Om Gilang tidak datang. Om ada urusan, nanti menyusul. Oh, begitu. Bintang sedikit kecewa. Namun, Gilang sudah menempatkan tim keamanan di sekitar museum. Awasi semua pintu keluar masuk, perintah Gilang. Siap, Pak Pengacara? Laporkan jika ada orang dewasa mencurigakan yang bergerak bersama anak-anak. Baik, anak buah Tio menunggu di dekat museum. Target sudah tiba. Bagus. Tunggu sampai anak itu sendirian, balas Tio. Namun, semua gerakan mereka sudah terpantau. Ada 3 mobil mencurigakan berputar-putar di sekitar museum. Tim keamanan melapor pada Gilang. Sudah periksa plat nomornya? Sudah, Pak. Semuanya palsu. Hubungi Dimas. Minta bantuan polisi. Gilang segera bertindak. Di dalam museum, Bintang asik melihat pameran bersama teman-temannya. Bintang, lihat dinosaurus itu. Wow, besar sekali. Saat itu, seorang pria mencurigakan mendekati mereka. Hei nak, sini. Om tunjukkan yang lebih seru. Om siapa? Tanya Bintang waspada. Om ini petugas di sini. Ada pameran khusus. Benarkah? Saat Bintang tertarik, pria itu mengulurkan tangannya. Tepat saat itu seorang pengawal muncul. Bintang, sedang apa di sana? Oh, Om pengawal. Bintang berlari gembira. Anda siapa? Tanya pengawal pada pria itu. Saya, petugas museum. Tunjukkan kartu identitas Anda. Pria itu panik dan mulai lari. Lari, ia memberi sinyal lewat radio. Tim keamanan tutup semua pintu keluar, perintah Gilang. Di luar, anak buah Tio buru-buru menyalakan mobil. Rencana gagal, mundur. Sudah terlambat, polisi sudah mengepung. Benar saja, mobil-mobil polisi sudah mengepung area museum. Tangkap semua. Polisi serentak menggerebek mobil-mobil itu. Angkat tangan. Anak buah Tio tertangkap di tempat. Gilang membawa Bintang keluar dengan aman. Bintang tidak apa-apa. Iya Om, aku takut. Sekarang sudah aman. Orang-orang jahatnya sudah ditangkap. Gilang memeluk Bintang. Om Gilang benar-benar pahlawan super. Di kejaksaan, Dimas menginterogasi Tio. Siapa yang menyuruhmu? Saya tidak tahu. Jangan bohong. Kami punya bukti hubunganmu dengan Bagas Prakoso. Ini percobaan penculikan anak dan kejahatan terorganisir. Kali ini hukumannya seumur hidup. Tio berkeringat deras dan akhirnya mengaku. Bagas yang menyuruh. Siapa yang mendanai? Beberapa perusahaan pesaing grup Nusantara. Tio mengakui semuanya. Sementara itu, Bagas mendengar kabar kegagalan itu. Apa? Semua tertangkap? Iya. Kita terkepung. Lalu aku bagaimana? Segera kabur. Polisi akan segera datang. Bagas buru-buru berkemas, tapi sudah terlambat. Polisi sudah mengepung rumah aman itu. Bagas Prakoso keluar. Bagas mencoba kabur lewat jendela, tapi polisi juga sudah menunggu di luar. Tangkap. Bagas diborgol dan diseret. Kali ini benar-benar berakhir, gumamnya putus asa di mobil polisi. Di grup Nusantara, Ayu mendengar semua kabar itu. Bintang tidak apa-apa. Tidak Bu. Pengacara Gilang melindunginya dengan sempurna, lapor sekretarisnya. Syukurlah. Dengan kasus ini, riwayat Bagas benar-benar tamat, tentu saja. Ditambah percobaan penculikan anak. Ayu menatap keluar jendela. Sekarang semuanya benar-benar berakhir. Malamnya Gilang dan Bintang pulang. Ibu, Bintang berlari memeluk Ayu. Bintang, kamu takut ya? Tidak, Om Gilang melindungiku. Terima kasih banyak Gilang, kata Ayu. Tentu saja. Melindungi keluarga kita. Gilang berkata dengan alami,
sekarang kita benar-benar aman kan? Iya, Bagas kali ini akan dihukum seumur hidup. Sekarang kita bisa hidup tenang. Ayu balas dendam sudah selesai. Mulai sekarang mari kita pikirkan kebahagiaan saja. Gilang menggenggam tangan Ayu. Iya, mulai sekarang ketiganya makan malam bersama dengan damai. Perjalanan balas dendam yang panjang dan berat akhirnya berakhir. 10 tahun kemudian, di kantor pusat Grup Nusantara, Ayu memimpin sebuah konferensi internasional. Program dukungan perempuan dari Yayasan Lestari kini telah menyebar ke seluruh Asia. Kata Ayu dengan percaya diri. Ibu Ayu, pencapaian yang luar biasa. Seorang CEO dari Amerika memuji. Konferensi selesai, Ayu menatap keluar jendela. Bu Ketua, jadwal makan malam nanti. Oh, hari ini ada pertemuan terakhir untuk persiapan pernikahan bintang. Baik Bu, mobil sudah disiapkan. Ayu tersenyum. Di sebuah butik pengantin mewah, Gilang dan Bintang yang kini berusia 15 tahun sedang mencoba tuxedo. Ayah, dasi ini bagus tidak? Sempurna. Putra ayah tampan sekali. Gilang merangkul Bintang. Aku tidak sabar menunggu ibu dan ayah menikah secara resmi. Bintang, berkat kamulah kita bisa menjadi keluarga sejati. Ah, ayah, aku dari dulu memang ingin ayah Gilang yang jadi ayahku. Kata-kata polos Bintang membuat Gilang terharu. Saat itu Ayu tiba. Wah, dua priaku tampan sekali. Ibu, Bintang memeluk Ayu. Keren kan Bu? Kalian yang tertampan di dunia. Saat Ayu keluar mengenakan gaun pengantin, Gilang dan Bintang terpana. Wow, ibu cantik sekali. Pengantin tercantik di dunia. Puji Gilang. Ibu, sekarang kita benar-benar jadi keluarga, kan? Tentu nak, kita sudah menjadi keluarga, tapi sekarang semakin resmi. Di saat yang sama, di sebuah penampungan tunawisma, seorang pria berpenampilan lusuh sedang antre. Dia adalah Bagas. Pak, KTP-nya ini. Bagas menyerahkan KTP-nya yang kotor. Bapak Bagas Prakoso ya? Baru pertama kali ke sini? Iya. Di sini hanya bisa tinggal 3 hari. Baik, Bagas duduk di ranjang pojok. Pak, baru ya? Seorang pria di sebelahnya menyapa. Iya. Kenapa bisa sampai begini? Hanya salah jalan. Bagas teringat masa lalunya. Setelah 10 tahun di penjara, tak ada yang mau menerimanya. Apalagi ia masuk daftar hitam Grup Nusantara. Pak, tahu tidak? Panti ini juga dikelola Yayasan Lestari. Apa? Yayasan Lestari. Bagas terkejut. Iya, yayasan yang dibuat Ibu Ayu Lestari. Berkat beliau, kita bisa punya tempat tidur. Wajah Bagas berubah masam. Ia harus bergantung pada bantuan dari wanita yang dulu ia siksa. Keesokan paginya, Bagas berjalan tanpa tujuan. Di sebuah videotron muncul berita. Pernikahan Ketua Grup Nusantara Ayu Lestari dan pengacara HAM Gilang Permana akan digelar sore ini. Bagas berhenti. Di layar tampak Ayu dan Gilang yang tersenyum bahagia bersama Bintang yang tumbuh gagah. Putra mereka Bintang yang pernah menjadi korban kekerasan kini tumbuh menjadi remaja teladan. Dalam wawancara, Bintang berkata, "Saya sangat bahagia. Berkat ibu dan ayah, saya bisa memiliki hidup baru." Bagas terduduk dan menangis meraung-raung. Surga, surga yang kutendang dengan kakiku sendiri. Ayu, maafkan aku, maafkan aku. Gumam Bagas menatap videotron. Sementara itu, di sebuah panti jompo, Risma yang menderita demensia duduk di dekat jendela. Nenek, waktunya minum obat. Menantuku di mana? Ayu di mana? Risma mengigau. Nenek, menantumu tidak ada. Ada, menantuku Ayu. Menantuku yang cantik dan baik hati. Risma berteriak-teriak. Di luar jendela, terlihat papan iklan Grup Nusantara dengan wajah Ayu yang tersenyum cerah. Itu Ayu. Menantuku. Risma memukul-mukul jendela. Perawat terpaksa memberinya obat penenang Ayu. Nenek minta maaf, gumam Risma sebelum kehilangan kesadaran. Sore itu pernikahan Ayu dan Gilang digelar di hotel termewah di Jakarta, dihadiri oleh para pejabat dan duta besar. Mempelai wanita memasuki ruangan. Saat musik pernikahan berkumandang, Ayu berjalan digandeng ayahnya. Di altar, Gilang menunggunya dengan mata berkaca-kaca. Gilang, kutitipkan putriku.
Baik, ayah. Akan saya jaga seumur hidup. Keduanya berciuman diiringi tepuk tangan meriah. Bintang berlari memeluk mereka. Ibu, ayah, kita sekarang benar-benar keluarga. Di resepsi, Ayu berpidato, dulu saya melewati masa-masa sulit. Tapi karena itulah, kebahagiaan saat ini terasa lebih berharga. Saya sadar balas dendam terbaik adalah dengan menjadi orang yang paling bahagia. Para tamu terharu. Setelah pernikahan, mereka mengunjungi makam Ibu Ayu. Nenek, kami sudah menjadi keluarga, kata Bintang. Ibu, aku bahagia sekarang, bisik Ayu. Beberapa tahun kemudian, di sebuah universitas, Ayu memberikan kuliah umum. Momen tersulit dalam hidup akan membuat Anda lebih kuat. Ibu, apa tidak ada keinginan untuk balas dendam? Seorang mahasiswa bertanya. Saya sudah balas dendam. Balas dendam yang paling sempurna. Balas dendam seperti apa? Dengan menjadi orang yang paling bahagia. Para mahasiswa bertepuk tangan. Setelah kuliah, Gilang dan Bintang sudah menunggu di luar. Ayo pulang makan malam. Hari ini aku yang masak, kata Bintang ceria. Ketiganya berjalan pulang bergandengan tangan. Senja itu, keluarga baru itu berjalan-jalan di tepi pantai. Ibu, ayah, aku sangat bahagia, kata Bintang. Kami juga, nak, jawab Ayu tersenyum. Matahari terbenam di lautan, melukis siluet indah dari 3 orang yang telah menemukan kebahagiaan sejati. Kisah tentang orang baik yang menang dan orang jahat yang mendapat hukuman. Ayu telah menemukan kebahagiaan sejati melalui balas dendam, dan itulah kemenangan yang paling sempurna.